Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins. Ya tentunya nggak cuma alt ya, ada juga BTC sedikit di depan. Tapi mostly kita akan bahas bilateral altcoins gitu. Gue ingatkan guys, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan mempost bentar videonya dan like our video ya. Nah, dibandingkan dengan tadi pagi tentunya ini lebih dalam koreksinya ya. Sekarang totalnya 3,87% dalam 24 jam terakhir. Total market cap di 2,49 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun 0,08% dan volume meningkat 54,86%. Kita bisa di sini ya. Untuk Ethereum tadi pagi masih hijau, sekarang sudah koreksi ya. Dia bahkan sampai retest di 3.639. Tapi lagi-lagi ini belum daily close ya, belum daily close. Nah tentunya yang ada di semua otak orang-orang sekarang adalah apakah ini classic buying the rumor and selling the news? Ya, gue udah bahas sebenarnya tadi pagi. Ya, tapi mungkin buat lo yang kelewat, gue udah bahas bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini memang belum ditradingkan. Ya kita tahu itu baru di approve, mulai ditradingkan mungkin ya harus nunggu. Ya nunggu sampai udah ada volumenya, ya udah ada inflow outflow-nya. Sekarang belum gitu. Jangan-jangan udah nanti mulai banyak yang beli baru naik. Itu ada kemungkinan seperti itu. Tetapi ya kita nggak boleh tutup mata dan cuma wishful thinking. Itu namanya wishful thinking. Ya lu berharap-harap doang. Itu bahasa kerennya tuh Inggrisnya wishful thinking ya. Jangan cuma berpikir gitu bahwa oke pasti ngepam. Kalau lu all in di sini ya, lu mulai sedikit panik gitu kalau lu sangkut di sini, all in ya. Kalau DCA nggak masalah. Kalau all in, tanya gimana bang, gua nggak tahu. Ya gue nggak tahu karena lagi-lagi gue bukan ahli nujum. Gue udah bilang dua skenario yang kemungkinan besar akan terjadi, dua itu. Yang pertama yang mungkin lebih nggak bearish adalah saat dia sudah mulai trading ETF spotnya pelan-pelan naik. Itu bisa aja terjadi. Tetapi dari data yang kita punya ya, yang terjadi di sini apa? Ya lu lihat sendiri, kita udah ada beberapa data buying the rumor and selling the news. Dan ciri-cirinya mirip ya. Ngepam duluan, rally duluan sebelum approval. Waktu approval di sini nih, approval tanggal 10 gue baru cek tadi ya. Tanggal 10, 12-nya koreksi. Bahkan drawdown-nya itu sampai 20%-an. Begitu, sampai ke titik bawah sini. Nah ini juga sama, halving ya. Buying the rumor and selling the news. Ini bahkan even worse ya. Kalau di sini tanggal 10 masih udah ada ngepam dulu di sini 6,94 tanggal 8-nya. Di sini tanggal 20 April kita lihat apa yang terjadi. Dia malah lagi membuat suatu lower high. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ini dua contoh nyata buying the rumor and selling the news. Ethereum dia ngepamnya lebih gila bahkan. Dia ngepam basically 20% dalam sehari. Gue nggak tahu kapan Ethereum pernah ngepam 20% dalam sehari sebelumnya. Gue belum ketemu ya. Buat lo yang pengen cari, coba cari deh. Penasaran nanti kasih tahu tanggal berapa, tahun berapa gitu ya. Specifically Ethereum pernah ngepam sampai 20% lagi. Nah jadi kalau gue lihat secara sekilas ini seperti suatu apa ya, suatu usaha dari orang-orang untuk apa ya, untuk front running the market. Begitu makanya gue bilang hati-hati. Ada resiko buying the rumor and selling the news. Tapi ya lagi-lagi itu semua probability. Kita nggak bisa bilang pasti akan terjadi buying the rumor and selling the news. We'll never know. Tapi yang penting kita sebagai trader harus siap dengan resikonya. Kalau sampai ternyata buying the rumor and selling the news, lanjut ke bawah, ya sudah. Begitu ya. Itu aja yang paling penting ya. Nah, sekali lagi buat lu yang all in di titik-titik yang sekarang udah minus gitu ya. Mungkin ya di sini, mungkin nyangkut di 40.000. Karena lagi-lagi ya, kalau gua lihat dari pattern-patternnya, komen-komennya tuh orang banyak yang nyangkut tuh di angka-angka yang harusnya resisten gitu. Jadi artinya kan ngepam, mereka FOMO beli gitu kan. Nah, ya udah susah kalau kayak gitu. Kalau gua pribadi sih, kalau lu all in gitu ya susah gitu mau dikasih taunya gimana gitu, karena itu udah pakai emosi. Gue bilang udah tutup dulu posisi, nanti pasti maki-maki lagi kalau sampai besok ternyata ada kemungkinan ke atas gitu. Jadi ya susah. Makanya di masa-masa sekarang tuh lupakan all in. Lo kalau mau all in tuh 2022 gitu, dekat-dekat EMA 200 itu masih make sense TA-nya. Lu mau all in di dekat-dekat situ oke. Statistically bagus. Di sini all in tuh kayak kamikaze gitu loh.
ya kayak kamikaze, berusaha aja siapa tahu berhasil gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin even worse ya, dia lebih dalam. Kemarin dia masih bisa daily close di atas dari 67.610. Kita lihat nih besok jam 7 pagi, apakah Bitcoin masih bisa mempertahankan struktur support di 67.610. Kalau bisa, that's good. Tapi kalau sampai jebol daily close di bawah dari 67.600, apalagi mulai daily close di bawah dari sini nih ya, di bawah dari 66.200, 65.200. Nah, itu artinya struktur pelan-pelan mulai pecah ya. Belum full tentunya, masih aja ada harapan mungkin seperti ini ya. Sini konsolidasi naik lagi masih ada. Tapi kalau sampai mulai daily close di bawah dari dua struktur ini ya, kalau dua-duanya jebol, ini siap-siap struktur mulai berubah kalau seperti itu ya. Dan kita tahu kalau struktur mulai berubah ada potensi reversal ya dari momentum bullish di sini ya, momentum bullish, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kalau dia pecah membuat lower low, lower high, lower low, lower high. As easy as that ya. Jadi kita bukan ahli nujum, bukan dukun, maka dari itu jangan mendukun. Kita lihat aja strukturnya. TA sekarang masih oke, masih bisa dianggap bullish, tapi kalau mulai pecah, kita harus mulai pertimbangkan ya, pertimbangkan scenario lain gitu. Oke, next kita masuk ke indeks dolar. Indeks dolar sih, dia berhasil ini ya, berhasil bertahan di atas dari 104,84 setelah dari tanggal 22 Mei yang dia berhasil reclaim ya. Ya lagi-lagi, kalau indeks dolar terus menguat, ini akan membuat risk on asset susah untuk naik. Ya lebih susah lah lebih tepatnya ya. Jadi ya tergantung lu pengen gimana. Kalau pengen kripto koreksi dulu ya lu pengen dia begini. Tapi kalau lu pengen kripto naik ya dia harus begini begitu ya. As easy as that. As easy as that. Bitcoin dominance mulai menemukan support tepat di angka 54,03% ya. Struktur gimana bang? Struktur mix ya. Di sini dia membuat suatu lower high ya, tetapi tidak membuat lower low, belum membuat lower low. We'll see ya. Altcoin season masih belum jelas nih apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau belum. Kalau dari cycle kemarin, kalau sampai amit-amit terjadi resesi, nah itu berarti masih lama altcoin seasonnya begitu ya. Kalau nggak kena resesi, nah kita belum punya datanya begitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Hari ini buy limit-nya atau lebih tepatnya rosternya adalah ada Render, Solana, Arbitrum, Ondo, dan Matic. Dan sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan gak kerasa, Gate.io sudah berumur 11 tahun, berarti dari 2013. Banyak yang gak sadar, sebenarnya Gate.io ini salah satu exchanger kripto yang OG ya, udah sangat tua ya. Ya at least dalam kripto industri ya, karena Bitcoin aja baru dari 2008-2009 technically speaking ya. Nah, di sini tentunya di ulang tahun ke-11-nya mereka mengadakan event ya. Eventnya apa aja? Ada berbagai macam hal yang kita bisa dapatkan ya. Kita ambil contoh. Pertama di sini itu akan ada ini kita bisa mendapatkan anniversary gifts ya. Di sini dengan kita send greetings ya, kita login ke event page ya, lalu send anniversary team greetings untuk ke Gate.io dari edit box. Dan semakin banyak likes ya, semakin besar juga chance kita untuk memenangkan exclusive merch ya. Seperti contohnya di sini ada Gate.io mechanical keyboard atau mouse combo. Ini dari 1 sampai 5 greetings yang most like ya. Top 1 sampai 5, lalu top 6 sampai 15 lu bisa mendapatkan skateboard dan baseball cap. Dan terus ya, di sini ada sports bottle, t-shirt, dan seterusnya. Detailsnya seperti ini requirement-nya ya. Lu top 1 sampai 5, 6 sampai 15, dan seterusnya. Yang kedua adalah claim anniversary merchandise lagi dengan cara login ke event page-nya. Lalu user punya satu chance untuk draw exclusive merch ya. Dan tentunya buat ikut di sini harus deposit no less than 500 USD ya, dan hold at least 11 days ya, sesuai dengan ulang tahunnya 11 tahun. Ini lu holdnya cuma 11 hari aja, nggak usah 11 tahun ya. Nah, di sini lu bisa memenangkan berbagai macam hadiah seperti iPhone 15 Pro Max, ada MacBook, dan iPad. Tapi ini bentuknya apa? Ini lucky draw ya. Jadi buat lu yang depositnya
tidak kurang dari 500 USD dan hold selama minimal 11 hari, lo bisa memenangkan kemungkinan untuk yang mendapatkan itu iPhone 15 Pro Max, MacBook, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga play Revelry game ya, di mana kita bisa feast on 100,000 USD treats ya. Selain dari itu juga Gate.io ada Ethereum Ecosystem Crypto Team Battle, di mana kita bisa split sampai 25.000 USD rewards ya. Nah, yang pertama adalah event tim PP dengan tim Pendle. Kita bisa pilih salah satu timnya ya. Paling gampang sih lo tinggal pilih mana yang pairnya lo lebih suka gitu ya. Nah, untuk partisipasinya lo bisa pause sebentar dan lihat semua syarat dan ketentuannya. Untuk rewardsnya sekali lagi, untuk yang pertama, yang bonus pertama ini ya, untuk yang tim rewards, itu price-nya sampai 20.000 USD. Juara 1 mendapatkan 2.000, juara 2 mendapatkan 1.200, nomor 3 dapat 800, dan seterusnya ya. Bonus kedua, ini untuk new user apabila sudah KYC level 2 dan spot tradingnya itu nggak kurang dari 50 USD, lo bisa menang 10 USD price ya, di mana total price poolnya itu mencapai 3.000 USD ya. Dan ini hanya bisa dipakai untuk new user saja begitu ya. Yang ketiga adalah untuk referral rewards. Bisa di sini ada rewards sebesar 2.000 USD yang siap dibagikan ya. Syarat ketentuan bisa lihat di sini. Mau lebih detail bisa langsung cek di link referral kita di bawah dan lo bisa mulai trade di Gate.io. Oke, dan sekarang kita masuk ke render. Untuk render, posisi short kita kena target TP dan literally semua target TP ya. Konservatif di EMA 20 kena ya, berarti retest 1 retest 2 di sini, target TP di EMA 20. Profit 8,1%. Buat yang agresif di 9,85 target TP-nya juga kena. Itu profitnya lebih sinting lagi di 12,44%. Ya, itu untuk render. Terima kasih ya, posisi shortnya profit. Nah, sekarang posisi long juga kita sudah dapatkan karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 9,85. Nah, target TP-nya adalah di MA20, yaitu di angka 10,44. Tapi jangan lupa, untuk posisi futures, hari ini akan keluar satu data penting dari US. Tepatnya itu adalah durable goods order, ya, bulan April. Kita lihat, kalau udah dekat-dekat jam segini dan target TP masih belum juga kena, nah pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Nyaris lupa. Spotnya buy limit 1 tembus, 2 masih bertahan, tinggal tersisa buy limit ketiga di MA50 di 9,31 ini ya. Yes, 9,31. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana, posisi short kita juga sorry. Oh, ini kemarin, sorry. Ini kemarin udah kena ya. Posisi shortnya udah kena target TP. Kita dapat posisi long sekarang. Retest 1, retest 2 di 169,63. Sekarang masih floating minus. Kita lihat besok pagi. Kalau sampai daily close-nya di atas dari 169,63, kita bisa pertahankan posisi long kita. Tetapi, kalau ternyata dia daily close di bawah, ya cut loss. Atau kalau lu mau lihat juga, siapa tahu takutnya ngedam atau apa gitu ya. Dekat-dekat ke jam segini, pertimbangkan juga untuk tutup posisi. Just in case extra volatile gitu ya. Untuk posisi spotnya, buy limit 1 tembus udah dari kemarin-kemarin ya. Buy limit kedua, ini masih bisa kita lihat ya, masih ada kemungkinan selamat. Dan buy limit ketiga di EMA 20 di 158,90. Next kita geser ke Arbitrum. Dan untuk Arbitrum, posisi short kita sudah kena target TP ya. Retest 1 kemarin, retest 2 tadi pagi kebuka posisi short dan sekarang bahkan lagi kena. Kalau lu ngelihat video ini dan belum TP, lupa pasang TP sekarang posisi shortnya ya. Karena lu harusnya itu sudah profit sebesar 6,63%. Asik ya. Market lagi super duper baik ke kita nih. Untuk para trader futures pasti lagi senyum-senyum ya. Oke, itu untuk posisi short. Posisi longnya ini nanggung jujurnya. Karena kemarin tanggal 23 itu technically speaking adalah reclaim. Jadi ini adalah retest pertama di EMA 50. Kalau besok pagi daily close dari Arbitrum masih di atas dari EMA 50, maka kita bisa limit posisi long di EMA 50. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita tinggal kita balik logikanya di 1,216. Lucu ini ya, bentuknya dari 3 hari terakhir ini candle-nya size-nya mirip-mirip ya. Lagi-lagi ini adalah classic consolidation. Kalau kita lihat di 4 hourly, nah kelihatan kan? Kelihatan konsolidasi begitu ya. Next kita masuk ke Ondo. Dan untuk Ondo, posisi longnya lu bear ya. Retest 1, retest 2 ya, nunggu sehari, besoknya dikasih candle ngepam 15% ya.
Jadi posisi longnya target TP-nya kan jelas di 97 sen. Berarti target TP kita udah kena ya. Kalau nggak kena, lu lupa malah untung ya. Ya kadang-kadang untung lupa. Tapi jangan sering dilupa-lupain ya. Awas lo sering dilupa-lupain, ujung-ujungnya malah boncos. Nah, buat yang sudah pasang target TP, profit 4,43%. Kalau yang lupa, 13%. Ingat ya, kalau sampai lupa ini jangan sering diulang-ulang loh. Lupa pasang target TP. Nah, untuk posisi short ya nggak bisa karena jebol ya. Jadi kita nggak ada posisi short sama sekali. Langsung loncat aja ke posisi spot. Posisi spotnya buy limit pertama di 0,976, buy limit kedua di 0,93, dan buy limit ketiga di EMA 20 di 0,8713. Itu untuk posisi spot di Ondo. Next kita geser ke Matic. Untuk Matic, ini lebih nggak jelas pattern dia jujurnya ya. EMA 50 ditembus berkali-kali. 1, 2, 3, 4 kali ya. Dalam waktu yang cukup dekat, hanya dalam 5 hari ke belakang ya. Nah, untuk sekarang, jadi buy limitnya technically speaking 1, 2, ya harusnya udah kena sih. Tapi ini lagi-lagi karena patternnya, karena candle-nya nggak jelas banget dalam 5 hari terakhir. Jadi yang sekarang mungkin kita bisa pasang tinggal di EMA 20 ya, di buy limit ketiga di 0,6997 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futures, sayang banget di tanggal 22 Mei kemarin nggak dapet retest pertama ya. Kalau retest 1, retest 2 udah kena target TP. Tapi karena enggak, ya sudah. Berarti ya, ya ini tinggal kita lihat besok. Besok kalau daily close-nya di bawah dari 0,72, maka setup terdekat adalah posisi short. Retest 1, retest 2 di 0,726. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 20 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, cryptocurrency market itu bukan punya bapak moyang kita ya. Jadi kita nggak bisa tuh namanya berpikir bahwa tenang, kita bull market tuh nggak ada koreksi-koreksi, up only. Itu gue udah berapa kali lihat tuh, up only. Up only cuma gara-gara ngelihat sekali candle kayak gini, ngelihat market semua hijau. Sekarang semua orang berpikir nggak akan koreksi lagi. Hati-hati dengan cara berpikir seperti itu ya. Gue ingetin, market bukan punya bapak moyang kita. Gitu ya. Jadi kita harus apa? Kita harus respect the market dengan cara melihat data. Lihat fundamental, lihat TA gitu. Ya, jangan mencoba untuk menjadi ahli nujum gitu ya. Dan ya balik lagi ke 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.